Bab 599, Menunggumu bersulang. Di bawah perintah Ye Mapang, 20 menit kemudian, Jerry yang memarkir mobilnya di tempat parkir di depan restoran Chen. Ye Ma, sini. Ye Mapang baru saja turun dari mobil, di depan pintu restoran sudah mendengar suara wanita yang nyaring. Ia adalah teman sekamarku, Alice Zhang. Ye Mapang merangkul lengan Jerry Yang, berjalan menuju ke arah wanita ini sembari memperkenalkannya kepada Jerry Yang. Setelah mendekati wanita ini, ia berujar kepada Alice Zhang, "Alice, ia adalah kekasihku Jerry Yang." "Ternyata kamu adalah Jerry Yang. Ye Ma sering membahasmu di asrama, akhirnya hari ini aku melihatmu di kehidupan nyata." "Halo, halo." Alice Zhang sangat antusias dan terlebih dahulu mengulurkan tangannya. Jerry yang menatap aneh ke arah Ye Mapang, dan baru mengulurkan tangan menjabat tangan dengan Alice Zhang, berujar sambil tersenyum, "Ye Ma juga sering membahasmu kepadaku, mengatakan bisa menjadi teman sekamar denganmu adalah berkah dari kehidupan ia sebelumnya. Apakah benar?" Alice Zhang sangat semangat, berujar sambil tersenyum, "Tidak menyangka aku begitu penting di dalam hati Ye Ma." Melihat dua orang yang tengah basa-basi ini, Ye Mapang terlihat kebingungan. Hari ini termasuk kedua kalinya ia melihat Jerry Yang, bahkan adalah kekasih palsunya, sejak kapan pernah membahas Jerry Yang kepada orang lain. Tentang ia sering membahas Alice Zhang ke Jerry Yang, itu adalah masalah yang tidak ada sama sekali. "Alice, di mana kekasihmu?" Ye Mapang tiba-tiba bertanya. Alice Zhang langsung berujar, "Aku sudah lama putus dengannya." "Putus?" Ye Mapang bertanya dengan bingung. Sepertinya Alice Zhang tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut, hanya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ia baru saja putus dengan kekasihnya. Ngomong-ngomong, itu karena Jessie dan Sinta Zhou yang memberitahu ia sebelumnya, bahwa Ye Mapang ada kekasih yang mengendarai mobil dengan senilai puluhan juta kuai rem. Di antara mereka berempat, Ye Mapang adalah yang paling cantik, kemudian adalah Alice Zhang. Namun latar belakang keluarga Alice Zhang justru adalah yang paling buruk. Terutama saat melihat Jessie dan Sinta Zhou yang tidak secantik dirinya, telah menemukan kekasih dari keluarga yang sangat baik. Namun kekasih ia justru sama sepertinya berasal dari pedesaan. Awalnya ada Ye Mapang yang tidak punya kekasih, tapi sekarang kekasih Ye Mapang ternyata memiliki mobil mewah seharga puluhan juta kuai rem, yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Tapi itu tidak masalah, sebab orang yang akan mentraktir makan malam hari ini adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Selama bisa membuatnya tertarik dengan dirinya, ia tidak perlu memikirkan apapun di sisa hidupnya. Itu sebabnya ia sangat antusias setelah melihat Jerry Yang, sebab Tuan Muda Liang awalnya memang mengatur makan malam ini untuk Ye Mapang. Namun sekarang Jerry Yang ikut campur, Tuan Muda Liang hanya bisa memilihnya. Pada saat ini, Alice Zhang tiba-tiba menunjuk ke arah tempat parkir. Jessie dan Sinta sudah sampai. "Kita cepat masuklah, Tuan Muda Liang sudah sampai." Setelah kekasih Jessie yakni Wei Jiao jalan menghampiri, pun mendesak mereka. Dan benar saja, setelah mereka tiba di ruangan, seorang pemuda yang menyisir rambutnya hingga ke bagian belakang dengan rapi sudah duduk di kursi utama. Ia tampaknya berusia sekitar 30 tahunan, cukup tampan, dan memancarkan aura bersih. Terlihat jelas, orang ini adalah Yendri Liang. "Tuan Muda Liang, maaf membuat Anda menunggu lama." Wei Jiao bergegas maju, tersenyum dan berujar. Wei Jiao tersenyum menggelengkan kepalanya, "Bisa bertemu dengan Ye Ma, sekalipun membiarku menunggu satu malam aku juga bersedia." Ia masih belum menyadari Ye Mapang mengikuti di sisi Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata Wei Jiao, mimik wajah beberapa orang berubah sedikit tidak enak dipandang. Wei Jiao tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mau bagaimanapun, makan malam hari ini awalnya memang diadakan untuk Ye Mapang, tapi sekarang Ye Mapang justru membawa kekasihnya kemari. "Tuan Muda Liang, ini adalah kekasihku, Jerry Yang." Ye Mapang tiba-tiba merangkul lengan Jerry Yang, menatap Yendri Liang dan berujar. Yendri Liang yang awalnya masih tersenyum, ekspresi di wajahnya langsung membeku setelah mendengar kata-kata Ye Mapang.
Untuk sesaat, seluruh ruangan berubah sunyi, Weli Jiao yang lain bahkan tidak berani bernapas. Tuan Muda Liang, ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Pada saat ini, Alice Zhang mengambil inisiatif menuangkan segelas alkohol dan bersulang untuk Yendri Liang. Baru pada saat itulah Yendri Liang tersadar dari lamunan, tatapan kesal memancar sekilas di kedua netranya, namun ia juga tidak ingin menunjukkannya di depan Ye Ma Pang. Ternyata Ye Ma sudah punya kekasih. Yendri Liang tidak meladeni Alice Zhang yang ingin bersulang dengannya, justru menatap ke arah Jerry Yang, tersenyum dan berujar, ngomong-ngomong, siapa namamu Yang? Terlihat jelas ia sengaja, Jerry yang nama yang begitu mudah, dan Ye Ma Pang baru saja memperkenalkannya, bagaimana mungkin ia tidak mengingatnya. Jerry yang juga tidak marah dan menjawab, Jerry Yang. Tidak tahu sobat Jerry yang kerja di bidang apa? Yendri Liang tersenyum sambil bertanya. Ia mengamati Jerry yang dari atas sampai bawah, seperti Jessini dan Sinta Zhou pertama kali bertemu Jerry Yang, mata mereka penuh dengan penghinaan. Dari sudut pandang mereka, pakaian lusuh Jerry Yang semuanya adalah barang jalanan. Selain sedikit tampan, ia tidak memiliki kelebihan apapun. Hanya seorang pengusaha, tidak layak disebut. Jerry Yang berujar dengan datar. Ia adalah komisaris grup Yanchen, dan ia sendiri memang adalah seorang pengusaha. Weli Jiao takut Yendri Liang akan dipermalukan di depan Jerry Yang, dan buru-buru berujar, Tuan Muda Liang, Anda jangan pandang rendah sobat Jerry Yang. Sepertinya bisnis keluarganya tidak mudah, mobil sobat Jerry Yang adalah mobil Phaeton khusus bernilai puluhan juta kuai rem. Oh! Yendri Liang sedikit terkejut, menatap Jerry Yang dalam-dalam dan berujar, tidak menyangka sobat Jerry Yang adalah orang kaya yang tersembunyi. Tapi berbisnis di kota Yan, perlu menjalin hubungan yang baik, baru bisa semakin baik menjalankan bisnis. Apa yang dikatakan Tuan Muda Liang benar. Terutama di kota Yan, dapat bertemu tokoh-tokoh besar di mana-mana. Terutama pemilik usaha kecil, jika tidak sengaja menyinggung tokoh penting, sepertinya bisnis kecilnya akan berubah menjadi bisnis yang merugikan diri sendiri. Weli Jiao berujar sambil tersenyum, jelas sengaja mengatakan hal ini kepada Jerry Yang. Yoshi juga buru-buru berujar, terutama tokoh penting seperti Tuan Muda Liang, aku mendengar ada orang bodoh sebelumnya yang menyinggung Tuan Muda Liang, dan keesokan harinya, seluruh keluarganya hancur. Yendri Liang jelas mengerti maksud dari apa yang dikatakan Weli Jiao dan Yoshi, jelas sedang membantunya menakut-nakuti Jerry Yang. Ia terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berujar, memang benar seperti itu, adikku menyukai seorang wanita, ternyata ada orang bodoh yang berani merebut wanita ini dari adikku. Aku hanya melontarkan satu kalimat, keesokan harinya, bisnis keluarga orang bodoh itu langsung bangkrut. Memang benar adalah Tuan Muda Liang, satu kalimat bisa langsung menghancurkan bisnis keluarga orang lain. Benar-benar adalah pangeran tampan yang diimpikan semua wanita. Alice Zhang yang awalnya memang ingin mendapat perhatian dari Yendri Liang, kini mengangkat gelasnya dan berujar, Tuan Muda Liang, aku akan bersulang untukmu. Alice Zhang duduk di sebelah Yendri Liang, saat ia bicara, mulutnya hampir menyentuh wajah Yendri Liang. Kali ini, Yendri Liang bersulang bersama Alice Zhang, berujar sambil tersenyum, memang hanya Alice Zhang cantik yang pintar bicara, aku suka, haha. Mendengar kata-kata Yendri Liang, wajah Alice Zhang penuh kegembiraan, pura-pura tersipu malu, aku ini mengatakan yang sebenarnya. Ayo, Tuan Muda Liang, kita bersulang untukmu. Weli Jiao juga buru-buru membawa Jess sini untuk bersulang. Kemudian, Yoshi juga membawa Sinta Zhou bersulang. Semua orang terus-menerus menyanjung dan menyanjung, Yendri Liang tampaknya sangat menikmati perasaan ini. Tidak lama, hanya menyisakan Jerry Yang dan Ye Ma Pang di dalam ruangan yang tidak bersulang. Bersambung.